Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap kami persembahkan kisah ini sebagai pengingat, pelajaran dan penyejuk hati. Kami sadar video ini mungkin belum sempurna. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat dan keberkahan. Catatan, semua gambar yang ditampilkan dalam video ini adalah ilustrasi belaka, bukanlah representasi persis foto dari objek yang sebenarnya. Selamat menyimak, semoga Allah SWT meridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat langit terbuka untuk Rasulullah, kisah Isra dan Mi'raj yang bikin merinding. Bayangkan malam yang tenang. Kota Makkah terlelap dalam keheningan, bintang bertaburan di langit, dan seorang hamba yang mulia terjaga dalam sujud dan doa. Di saat dunia membisu, langit memanggilnya. Inilah kisah tentang perjalanan luar biasa yang melampaui logika, namun disaksikan oleh iman. Isra dan Mi'raj. Perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari bumi hingga ke langit tertinggi, menuju hadirat Allah Azza wa Jalla. Isra dan Mi'raj bukan sekadar perjalanan ajaib. Ia hadir di momen yang sangat sulit bagi Rasulullah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Istrinya tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Tak lama setelahnya, sang pelindung, pamannya Abu Thalib, pun wafat. Tanpa Khadijah, rumah menjadi sunyi. Tanpa Abu Thalib, tekanan kaum Quraisy semakin brutal. Ditolak di Taif, dilempari batu, darah mengalir dari tubuh mulianya. Di tengah penderitaan itu, Allah menghibur Rasul-Nya. Bukan dengan janji dunia, tapi dengan perjalanan ke langit. Malam itu, Rasulullah sedang berada di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membangunkan beliau. Jibril membawa makhluk yang sangat cepat bernama Burak, lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Burak melangkah sejauh pandangan matanya, kecepatan cahaya. Dalam sekejap, Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Di sanalah dimulai perjalanan yang mengguncang langit dan bumi. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu para nabi terdahulu. Allah kumpulkan mereka semua, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Nuh, dan lainnya. Nabi Muhammad menjadi imam, memimpin salat. Ini bukan hanya bentuk penghormatan. Ini pengakuan bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Bayangkan, berada di tengah para utusan Allah, menjadi imam mereka. Sungguh, ini bukan mimpi, ini nyata. Dan perjalanan baru saja dimulai. Dengan Jibril di sampingnya, Rasulullah naik dari bumi ke langit pertama. Di sana beliau bertemu Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Setiap langit memiliki gerbang, dan setiap malaikat penjaga menanyakan, "Siapa kamu?" "Aku Jibril, bersamaku Muhammad sang Nabi." Lalu gerbang langit dibuka. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga, Nabi Yusuf, pemilik wajah paling rupawan. Di langit keempat, Nabi Idris, Nabi yang diangkat ke langit. Di langit kelima, Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Musa yang menangis karena umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga. Dan di langit ketujuh, Nabi Ibrahim duduk di sisi Baitul Ma'mur, rumah ibadah langit yang dikelilingi oleh 70.000 malaikat setiap hari, tak pernah berhenti. Setelah langit ketujuh, Rasulullah dibawa menuju Sidratul Muntaha, pohon besar yang menandai akhir perjalanan semua makhluk. Bahkan Jibril berhenti di situ. "Wahai Muhammad, aku tak bisa ikut lebih jauh. Jika aku melewati ini, aku akan terbakar oleh cahaya keagungannya." Sendirian Rasulullah melangkah ke hadirat Allah. Tak ada yang bisa membayangkan seperti apa komunikasi itu. Tapi di sanalah Rasulullah menerima anugerah agung. Awalnya, salat diperintahkan sebanyak 50 kali sehari. Tapi dalam perjalanan kembali, Nabi Musa menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan. Berulang kali Rasulullah kembali menghadap Allah, hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu salat sehari, dengan pahala setara 50 kali. Salat bukan beban,
Ia adalah hadiah dari langit. Ia adalah mi'raj kecil setiap hari, kesempatan bagi kita, umat Muhammad, untuk naik, mendekat kepadanya. Dalam sekejap Rasulullah kembali ke Makkah. Semua terjadi dalam satu malam. Ketika pagi datang dan beliau menceritakan kisah ini, kaum Quraisy menertawakannya. Mereka menyebutnya gila. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejatinya, berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan itu aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya." Inilah iman sejati. Percaya pada yang tak bisa dijangkau akal karena hati mengenal kebenaran. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah. Tapi lebih dari itu, ia adalah pelajaran spiritual. Bahwa kesedihan mendalam bisa berbuah kejutan luar biasa. Bahwa setiap musibah bisa menjadi awal dari rahmat. Bahwa salat adalah mi'raj kita, tempat kita naik menuju Allah. Bahwa Rasulullah benar-benar manusia pilihan yang kehormatannya diakui oleh langit dan bumi. Wahai sahabatku, sudahkah kita menjaga salat kita seperti menjaga hadiah dari langit? Sudahkah kita jadikan kisah ini bukan hanya dongeng masa lalu, tapi cahaya dalam hidup kita hari ini? Isra dan Mi'raj adalah panggilan agar kita selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Karena dari langit, Allah telah menunjukkan bahwa Rasul-Nya tak pernah sendirian, dan begitu pula kita.